harganya sekian tidak boleh. Syarat harus sampean memberikan hadiah dari milik sampean, juga hurufnya tidak diperbolehkan, karena itu adalah munafik. Kalau diucapkan justru nanti membatalkan. Nah, kemudian karena ini milik kita, ternyata ada tulisan di situ. Apakah dengan menetapkan tulisan di situ itu ridho bisyair, ridho bima yatawalla? Masalah yang disampaikan oleh Pak Khairi tadi dan pembahasan secara umum dalam permasalahan kita, sebenarnya kami lebih sepakat bahwa dalam permasalahan kita itu tidak ada syarat munafinil akdi. Baik itu fi sulbil akdi ataupun fi ghairi sulbil akdi. Kalau fi ghairi sulbil akdi kan sudah maklum bahasanya. Artinya syarat itu bukan menjadi syarat tapi hanya sebatas waktu ataupun khobar. Tapi kalau fi sulbil akdi, misalkan yang kita bahas itu adalah suatu ucapan yang diucapkan dalam fi sulbil akdi, maka perlu kita ketahui dalam kitab Al-Hawil Kabirnya kita bahas asal pertama syair dari Ustaz Muhammad Madura. Bidang marketing ialah bidang yang paling berpengaruh di dalam suatu perusahaan. Dapat dipastikan sebuah produksi akan terhambat jika ia mengalami kerusuhan. Oleh karena ia disebut selalu berdagang inovasi bagi barang yang akan dipasarkan nantinya, yang sering dijumpai pada makanan-makanan minyak guna meningkatkan hati para konsumen. Salah satunya adalah terdapat tulisan di bungkusnya beli 3 gratis 1. Hal ini masih berlaku bila membeli pada agen, sales, distributor. Akan tetapi permasalahan timbul ketika barang tersebut telah sampai pada toko-toko kecil, karena para pengecer tidak memberikan gratisan tersebut entah apa alasannya, sehingga para pembeli yang merasa berhak mendapat gratisan menjadi sangat kecewa. Pertanyaan A. Dinamakan akan apakah setiap satu dari pembelian 3 produk, semisal pada slogan beli 3 gratis 1. B. Dibenarkankah tindakan para pengecer tanpa memberi gratisan pada konsumen? C. Jika seorang konsumen merasa kecewa, pada siapa yang harus meminta pertanggungjawaban? Mungkin kita sebelum masuk ke ranah jawaban, mungkin dari para ulama musyawirin ada yang masih belum jelas tentang asilah. Silakan dari selatan. Mik itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami masih belum pahamkan ini tujuan si pabrik itu gratis 1 itu diberikan pada siapa? Diberikan pada pihak yang pertama atau pengecer atau orang yang pembeli pada yang pengecer? Diulangi. Tujuan dari pabrik itu di gratis 1 itu diberikan pada siapa? Pada pihak kedua atau pihak yang ketiga begitu. Tujuan gratisan itu diberikan kepada siapa? Yang pertama membeli atau gimana membeli? Silakan yang kedua. Kemudian ini nambah. Yang pertanyaan ini apakah kita bahas akad beda juga apa langsung gratisannya? Yang dibahas masalah B atau gratisannya, langsung gratisan. Oh iya. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nambah. Ini toh. Jadi yang masih belum kami pahami dari gratis 1 ini, ya, dari pihak pabrik itu sebenarnya tujuan pertamanya itu apa? Dalam artian marketing ini apakah di Google itu ada seperti ini? Sebenarnya satunya ini kalau tidak dikatakan ada pengumumannya lah,
di Google kalau memang ada, apakah ada? Intinya Ya di mana? tujuannya, gitu. Iya seperti itu. Sama berarti seperti yang pertama, sehati gitu. Bukan dong. Di apa kalau memang ada pengumuman di Google tentang masalah ini, itu mungkin dijelaskan aja seperti itu. Karena pernah kami bahas, kami tahu, kami tanya sama teman-teman, sebenarnya satunya itu bukan hibah, dalam artian titik 4, harga 4 memang seperti itu, dihargai seperti itu. Cuman Ya, oke. Kemudian yang utara tadi, silakan. Ini kita tutup, ini kita tutup. Di luar utara, kemudian di luar dulu. Ini kita tutup, Dari ini kita utara tutup. dulu. Jadi yang kami tanyakan begini, Operator kalau bisa mic-nya beli ditambah. 3 gratis 1 ini apakah ada ucapan? Pada artian apakah ada sebuah sponsor lah? Oh, jadi untuk gratisan satu ini apa memang ada ucapan dalam pemberian sponsor gitu? Kemudian yang luar. Sain. Sain. Mic-nya kurang. Nah, yang sebenarnya begini, seperti ada tisu itu tisu basah yang namanya niku. Di situ Bukan tisu harganya magic, kalau ya? satu itu 9.000, kalau 2 itu kalau tidak salah 17.000. Tapi akan tapi tulisannya itu beli 2 dari 1 tetap. Beli 1 dari 1 tetap. Akan tapi ini harganya yang dipotong. Gitu. Itu yang ada. Yang Berarti tadi tisu itu. intinya sama dengan membeli, membuat. Akan tapi Cuma kata-kata. harganya itu dipotong gitu. Oh. Kalau masalah ucapan tidak ucapan di situ sudah tertera, nggak beli 1 gratis 1 ada di situ. Oh, iya. Ada tulisannya. Oh, berarti sampean menjelaskan itu. Nah, bukan menjelaskan. Tidak bertanya. Ini yang penting, yang penting. Soalnya salah. Oke. Soalnya Inti yang Ya, terima kasih. utara. Dari kami mau Dari mana? klarifikasi permasalahan yang pertama tentang ketika ada pembeli itu menuntut terhadap jual beli tadi, yakni beli 2 gratis 1. Ini apakah dari pihak penjual ini memenuhi tuntutan tadi? Pak, di tulisan itu ada label beli 2 gratis 1. Kemudian nanti ketika ada tulisan seperti itu, apakah dari pihak penjual memberikan? Nah, kebanyakan tidak. Jadi ketika seumpama ada pembeli menagih, mana gratisannya? Apakah itu dikasih gratisannya gitu? Mungkin cukupnya ya 1 kali lagi. Silakan. Yang kami ketahui, mohon maaf, untuk promosi ini ada yang resmi, ada yang tidak. Nah, untuk yang resmi ini memang gratisannya ini tidak mempengaruhi pada harga. Nah, ada juga promosi ini memang dibuat-buat oleh bagian marketing. Artinya karena si pembeli tidak tahu, seakan-akan itu gratis, padahal itu mempengaruhi terhadap harga. Nah, untuk pertanyaan yang kita akan bahas pada kali ini yang masuk yang mana? Mungkin ini diperjelas biar lebih enak pembahasannya. Yang asli atau cuma akal-akalan itu? Mungkin cukup ya, ini ada di 5 yang perlu dijawab oleh Sa'il. Ya, mungkin Sa'ilnya kita dibuat. Pertama ini ya, si pemberi gratisan itu ya, tujuannya itu apa? Ya, memberi gratisan itu tujuannya apa? Kemudian yang kedua, ini ada yang tabayun, yang dibahas ini masalah baiknya atau gratisannya. Yang ketiga, apakah dalam beli 3 gratis 1 ini ada ucapan? Ya, dalam promosi itu ada ucapan. Kemudian ketika seumpama si pembeli ini menagih, menuntut terhadap si pembeli, apakah nanti diberikan ya, menuntut gratisan itu? Kemudian yang terakhir,
ini dalam beli 3 gratis 1 ini yang asli, promosi asli atau cuma dibuat-buat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini dari Kodam atau Korwil Surabaya Madura. Namun karena tidak bisa hadir, kemarin saya tabayun. Nah, seperti ini. Karena sebagai wakil maka saya bertanya kepada sang penjual. Kemarin sempat saya tanyakan ke pasar ini. Jadi yang kami ambil contoh itu adalah beli kopi, top kopi. Top kopi itu ketika 10 gratis 1, top kopi ya. Ya memang banyak macam-macam, ketika kapal api 3 gratis 1. Tapi cara pemasarannya sama. Jadi begini, saya tanya ke pedagang di pasar, kebetulan saudara saya masih caranya sampean lek tuku nang pabrik iki ya opo omongan itu ke pabrik. Tadi ngene dong. Jadi misalnya aku tuku sak dus itu isi 10 renteng. Isi 10 renteng berarti gratisnya kan 10. Jadi dijual. Iki aku tuku aku jadi 10 renteng. Setelah itu, ini gratisan nih, gitu dong, ini gratisan nih. Ya. Memang dipromosikan oleh si marketing tadi, sampai enak dodol iki ono promosi 10 gratis 1, ono sing 3 gratis 1, ini promosi. Ya saya ngomong akan jadi ini oleh laris. Gak ada, iki sampai ada orang tuku 10, kayak ono siji, nang pembeli nggak ada. Jadi bahwa ketika pulangan satu dus itu isi 10 renteng akan dikasih ini gratisannya, gitu dong. Prakteknya seperti itu yang ada di lapangan. Nah, apakah dari distributor atau dari pabrik atau dari agen kepada si pembeli pertama, kedua atau ketiga ini, apakah ada simbol atau apakah ada ucapan? Nggak ada. Nanti sampean dolen nang gede konsumen nggak ada. Tapi yang ada di tulisannya itu beli 10 gratis 1. Nah, yang menjadi timbul pertanyaan tuh, lek koyong ini, apakah dari kitabah atau dari tulisan itu menunjukkan sebuah janji bagi si penjual kepada si mustari? Apakah memang wajib bagi penjual itu melangsungkan atau meneruskan minat daripada pabrik kalau setiap orang beli 10 kasih 1, gitu. Jadi yang wajib memberi itu sebenarnya siapa, gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau dari pabrik, dari perusahaan nggak ada. Sampean kalau ada orang 10 kasih yang ini ya, 1 ini kasih kepada dia, enggak ada. Jadi dalam arti pabrik itu bukan merupakan wakil daripada pabrik untuk memberikan hadiah, nggak ada. Mungkin sudah cukup jelas ya. Dari para syair sudah jelas semua nih. Mungkin sudah dijawab semuanya oleh si syair ya. Mungkin ya biar menghemat waktu kita langsung saja ke ranah jawaban. Untuk yang A ya, dinamakan akad apakah setiap satu dari pembelian 3 produk, semisal pada slogan beli 3 gratis 1. Silakan yang mau menjawab ya. 1, 2, 3. Pojok. Disebutkan dari mana? Terima kasih atas waktunya. Kami dari Iksada Rembang. Silakan jawab. Jadi saya jawab substansi A ini dengan agak ebe bisaran yang dengan nanti rentetannya nanti betul jelasannya. Nanti B bisaran yang diperbolehkan. Tidak, ini adalah akad B dengan syarat. Ya. Kemudian yang kedua dari surat tadi dari mana? Dari Pasar Panther. Tung.
Silakan. Jadi jawaban kami, dinamakan akad apakah setiap satu dari pembelian 3 produk dinamakan akad hibah? Sudah? Sudah. Ya, yang depan. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Darul Abror. Jawaban kami yang pertama adalah hibah sohihah daripada produsen kepada konsumen pertama, bukan yang kedua. Kemudian ihidor. Hanya saja di sini ada slogan beli 3 gratis 1 ini kami masukkan syarat manakala ini ada di sulbil akdi. Kalau ini adanya di luar akad, maka kami masukkan ini waktu yang hukumnya nanti hilang. Jadi sebentar saya akan dulu. Ini hibah sohihah dari pihak produsen kepada konsumen pertama. Untuk slogan, kan tadi sudah disebutkan oleh Sa'il, slogan ini memang bukan perbuatan, bukan hanya tulisan, tapi diucapkan. Kalau slogan ini diucapkan di luar syarat, di luar akad, maka statusnya waktu, janji daripada produsen untuk memberikan gratis 1 kepada konsumen. Berarti intinya slogannya beda. Jawabannya tetap hibah, cuma memandang slogan ini beda nantinya. Dari slogan ini bisa ada dampaknya. Slogan ini bisa masuk syarat, bisa masuk waktu daripada produsen kepada konsumen pertama. Mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus ini permasalahannya itu ada 2 akad tercakup dalam 1 akad. Maksudnya ini bahasanya adalah dalam kitab Fathul Wahabnya itu adalah laujumi'a akdun akdaini lazimeni lazimun. Fathul Wahabnya nanti gini. Saya terangkan terlebih dahulu ya. Akad jual belinya ini 3 ini adalah B, untuk satunya ini adalah jumlu untuk bisa mendapatkan 1, maka pabrik itu statusnya jahil. Untuk yang dari toko kecil itu adalah wakil daripada pabrik. Nah kemudian konsumen ini adalah majhulah yang mengingat mendapatkan 3 untuk mendapatkan poin gratisan 1. Ini termasuk gratisan ini saya kan jumlu dari dia mendapatkan 3 kopi yang gratisan 1 itu. Bisa dipahami? Kayaknya nggak pernah paham ini. Gini loh, untuk beli 3 itu namanya akad B. Untuk gratisan 1 ini namanya jumlu. Paham? Gini loh, saya beli ke toko, saya menginginkan gratisan 1. Saya menginginkan gratisan 1 karena saya beli 3, otomatis dari pihak toko kecil-kecil itu diberikan 1. 1 ini adalah yang beli 3 B, yang 1 namanya jumlu. Nah, dalam kasus ini ada penggabungan 2 akad. Pertama akad B diselingi dengan diselubungi dibunga-bungahi dengan istilah gratisan. Ini namanya adalah jualah. Agar supaya dia itu mendapatkan 1, maka dia itu caranya dengan cara mendapatkan 3. Agar bisa mendapatkan 1 yaitu dengan membeli 3. Ini namanya jumlu. Maka dalam kitab Fathul Wahabnya bahasa ketika dalam satu akad itu ada tersebut 2 akad, maka dalam kitab Fathul Wahabnya itu adalah hukumnya adalah tidak sah. Karena kami mengatakan ini hukumnya ada gak habis baik. Soalnya kalau istilahkan baik nanti kalau nggak laku ini gimana nanti ini yang keluar. Sudah masuk ke daftar kami. Nah, berarti yang beli 3 itu namanya B. Kemudian gratisan itu adalah jumlah, betul ya. Baik, dibaca dari lembaga tadi ibaratnya yang mengatakan B bil syarat dalam kitab apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari kitab Hawi. Jadi begini moderator. Prakteknya ini memang pada awalnya ini syarat bisyartil hibbah. Ketika ada seorang dengan syarat akan memberi sesuatu seperti membeli 3 gratis 1, ini asalnya memang tidak boleh ketika bisul bil akdi. Ketika di luar akad, nah ini tidak apa-apa. Nanti syarat-syaratnya dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mawardi ilam anna syartu fil bai'i innama yusaru idza tarona bil aqdi. Amma in taqaddamahu fala taqsira lahu li'annahu la yakunu syartun wa innama yakunu waqtan aw khabaran. Jadi karena tulisannya gratis beli 3 gratis 1 ini sudah terproduksi saat mencetak, nah, kan syaratnya didahului sehingga tidak bersamaan dengan akad antaranya baik atau antaranya produsen baik antaranya baik dan mustari ini tidak ada alamat beli 3 gratis. Berarti mengatakan syarat yang diperbolehkan karena di luar akad. Kemudian dalam kitab Hawi dari Soifah berapa? Soifah 312 juz 5. Terus yang menjawab hibah dari Pak Sepandari referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tasawur yang dijelaskan oleh Syafil itu mengatakan, kami mengatakan hibah. Kitabnya Mahalli, Kitabul Hibah ya samilatun lisodaqati wal hadiyati kama sayati at-tamliku bila iwadin hibatun. Dalam masalah gratis 1, yang satu sahabat yang ditasawarkan tadi itu beli 1 kerdus, nanti gratisannya 10, itu kan tamlik bila iwadin gratisannya, maka itu gratisannya hibah. Jadi pangan Sohifah 110 juz 3. Kemudian yang mengatakan itu adalah hibah sohihah dari produsen. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ambilkan dari Talhisul Murad. Kalau takrif hibah sudah dibaca. Manasuhu mas'alatun. Ma ya'khudhuhul malik minal mustajir wa ta'addil ijarah ghairal ujrah in kana yadfa'uhu ilaihi bi nafsin min ghairi ikrahin halla tanawulun wa yakunu fi ma'nal hadiyah wa la yahtaju ila lafdin wa la yuktiru fi dzalik kaunuhu fi muqabalatil aqdi. Ini ma ya'khudhuhul malik minal mustajir ghairul ujrah, bukan ujrah tapi kok dikasih uang ketika akad ijarah, maka ini namanya hadiah yang mana tidak pengaruh terhadap akad. Itu yang pertama. Kemudian kami ini didukung dalam kitab tadi Talhisul Murad. Ini ada di Ahkamul Fuqaha seperti ini. Ma hukmul hadiyah litarwijil badha'i bil Qur'an ka'an akhfa fi dzurufil qahwa waraqatun maktubatun binamratin au bi ismin lil hadiyah walam tujad tilkal waraqati fi tilkal dzurufin au ala tariqin akhar ala huwa jaizun amla. Ini jawabnya anna bai'ahu sahihun inda istaufa syurutahu al-lazimata wa tahillu al-hadiyah kama fi kutubil fuqaha li adabil ghanmi wal gharmi fihi wa laisa minal qimar al-muharramah. Ini cuma kitabnya di Ahkamul Fuqaha. Ini masalahnya hadiah litarwijil dhodoi atau sponsor agar supaya dagangnya laris seperti itu saja, dan itu ada hadiahnya. Dan ini di hadiah. Kalau masalahnya itu B tapi gasnya itu hadiah. Kemudian sempat kami singgung tadi masalah slogan. Slogan sebenarnya sudah dibaca teman kami yang pertama di belakang, cuma mereka tidak menghukumi hukumnya, tidak menempatkan hukumnya.
Begini dok, kalau syarat ini dimasukkan syaratnya B, kita itu harus berani masuk syarat B-nya yang model apa? Syarat B itu ada 4, ada yang munafinil akdim yang paling kejam. Cuma kita maksudkan di sini apa? Apa ini munafin apa tidak? Kalau di sini ini kayaknya munafin. Soalnya kalau beli 3 ya harus dapat 3, tidak boleh dapat 4. Cuma yang ilzam ini bukan daripada mustahil. Yang sanggup memberi 4 ini daripada baik. Yang tidak sah kan seperti ini. Andai kata saya mustari panjenengan baik, saya beli kopi tapi sampean harus beri 1 kepada saya. Tapi ternyata ilzamnya dari panjenengan kepada saya. Apa ini termasuk munafik? Hemat sampean. Hemat saya ini tidak munafik. Seperti itu. Lah, kalau kayaknya munafik, tapi kalau saya tidak munafik, karena yang munafik itu syaratnya. Ya ini apa ini pemahaman ini didukung nanti saya ya. Soalnya yang syarat yang munafik itu yang yuridu tanazu'an. Syarat yang memang membuat gaduh dan membuat ribut apa itu kedua belah pihak di dalam akad baik. Kemudian yang terakhir, kalau syarat ini di selainnya sulbil akdi, ini maka masuk kepada wa'du atau janji daripada konsumen kepada produsen mau beri gratisan. Tadi sudah dibaca, cuma kalau di sini ada kami tambah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam makanat al-hibbatu tamlikan li muayyanin fil hayat lam yajuz ta'liquha ala syartin kal bai'. Fa in alaqaha ala syartin ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah in raja'ta hadiyatana ilan najasyi fa hiya laka kana wa'dan. Ini berangkat dari hibah ditaklek, kalau ditaklek maka hibah itu menjadi wa'du, dan ini kitabnya dari kitab Majmu'. Sedangkan hukumnya wa'du ulama masih hilaf. Kalau di dalam Syafi'iyah ini hukumnya mustahab, kalau versi Malikiyah kalau syarat itu di wa'du itu disyarat. Jadi kalau sampean beli, ini versi Syafi'iyah hukumnya wajib. Berarti yang ingin ditanyakan slogannya, slogan 3 gratis 1. Mungkin ini sudah ada 4 jawaban. Mungkin kita teliti dulu, ya kita angkat dulu dari teman yang mengatakan dari waktu, ya, bahwasanya beli 3 gratis 1 ini adalah termasuk waktu. Mungkin silakan dari yang lain yang tidak setuju terhadap jawaban, ya, yang mengatakan ini waktu. Ya. Tidak setuju, yang tidak setuju. Kalau berarti Anda keluar dari saya tidak minat. Tidak setuju, silakan. Silakan tidak setujunya dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus waktu itu timbulnya bukan dari muawadoh, adalah tabaruh. Dia itu karena mendapatkan gratisan, bukan karena cuma-cuma. Itu yang harus kita pahami. Karena dia itu beli dari unsur muawadoh. Orang itu gak akan mau ngasihkan 1 kalau dia gak beli. Kabarnya seperti itu. Gak mungkin orang masuk beli toko kasih gratisan 1, kan seperti itu kan. Itu harus kita pahami. Sebenarnya waktu itu tabaruh apa muawadoh. Dan kasus kita bahas itu adalah timbulnya dari muawadoh. Itu yang kita bahas masalah waktu. Pertama, teman kami itu membahas masalah syarat. Coba nih, yang kita syarati hibahnya apa baiknya? Kita paham betul. Kalau yang kita bahas itu hibahnya, saya rasa itu oke saja. Cuman yang kita bahas itu citekannya adalah baiknya. Saya itu kalau sampai mau beli 3, maka sampai saya kasih 1, gratis 1. Ini syaratnya bukan ke hibah, melainkan ke baiknya. Makanya dalam kitab Fatulu'innya, dalam kitab Majmu'nya, ketika syarat yang disyaratkan itu adalah baiknya, kan yang kita syaratkan baiknya, timbul hibah itu ketika ada persyaratan dalam baik. Makanya dalam kitab Majmu'nya, ketika baik ada bisa tidak dikusati, maka itu adalah lam yasiha, maka tidak sah. Maka coba dalam itu harus paham, ini yang kita syarat itu bukan hibahnya. Saya kasih kamu segini, bukan seperti itu. Karena kamu beli 3, ini loh. Karena kamu beli 3, maka saya kasih gratis 1. Maka dalam kasus ini
yang disarati bukan hibahnya tapi baiknya, maka dalam kita fatuluin atau kita majmuknya, maka hukumnya adalah tidak sah karena yang disarati itu adalah baiknya. Nambah. Kalau sekarang dimasukkan pada kasusnya waktu, kita angkat waktu dulu, maka taratub dari pertama dijelaskan dari Sa'il tadi, ini kasusnya adalah dari pabrik ya, bukan dari beberapa toko yang mungkin menerima dari pabrik. Kalau sekarang dari pabrik, dari produsen pabrik langsung yang memberi tulisan label seperti itu ya, label bahwasanya ketika beli 3 dapat 1 kan gitu kan, dapat 1. Ini sebenarnya tujuan pabrik adalah promosi kan seperti itu. Nah, ketika sudah masuk kepada toko partai agak besar, ini tentu akan dituntut juga untuk seperti itu. Berarti kalau nanti ada orang beli lagi ke sana, maka dia harusnya beli 3 harusnya dapat 1 kan gitu. Nah, sehingga ini ada unsur taratub dari atas. Kalau hanya sekedar 1 waktunya, jelas yang nomor 2 ini tidak harus menjual dapat 1, tidak harus. Berarti tidak terpraktek sebenarnya. Tidak terpraktek. Kalau menurut paman sampean waktu itu dari pabrik ke partai yang agak besar. Dalam masalah kita terus ke bawah masih ada gratisan. Kasusnya ini butuh ketegasan lagi dari Sa'il. Kalau di konsumen ya, atau konsumen partai besar, atau sekarang dari sales, biasanya kalau sudah mendekati expired ya, barang ini biasanya dipromosikan seperti itu ya gitu kan. Sebenarnya belinya saya itu ya harga normal, satunya ya 1.000 harganya, kalau beli 3 berarti 3.000 kan seperti itu. Karena mendekati expired maka saya butuh promosi, sehingga saya juallah 3.500 misal, tapi dapat 4. Itu kan promosi sebenarnya, kan seperti itu. Nah, kalau sekarang dari produsen besar, dari pabriknya seperti itu taratubnya, kalau waktu saya kira tidak masuk. Karena waktu itu dari personil kan, dari personilnya, bukan dari atasnya. Oh, berarti lebih mengarah dari bawah ke atas, menurut sampean. Dari atas, dari atas ke bawah. Ya, saya setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Jadi dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, seakan-akan yang akan kita bahas nantinya, satu adalah masalah pemberian. Pokoknya pemberiannya itu apa. Kemudian kedua adalah slogan. Slogan itu ada berupa tulisan, memang ada berupa ucapan. Berarti nantinya kita, kalau slogan itu diucapkan bagaimana? Kalau slogan itu sekedar tulisan juga kayak apa? Bukankah kita sering membeli rokok ini ya? Rokok itu Surya itu harganya bisa 20.000 tertulis di situ. Kemudian tetapi dalam pulaannya atau penjualannya ini terserah daripada toko paling akhir pun. Kemudian kemarin saya juga tanya kepada Soebul Asingap, belinya gimana? Belinya borongan. Ya, jadi dari pabrik atau dari sales semuanya itu ya sistemnya borongan terus besar. Saya beli itu ya ini sekian harganya, seakan-akan semuanya adalah mabek, gitu ya. Allah alam nanti ya. Kemudian tertulis di situ cara penjualan yang dipandu oleh pabrik. Kemudian kalau demikian, kalau setelah sistem borongan kemudian ada panduan cara penjualan di situ, maka mabeknya yang mana, gitu ya? Apakah semuanya itu dianggap mabek? Gitu. Ini saya tanya kepada Universitas. Kemudian pertanyaan ini yang lebih mendekati adalah konsumen paling bawah, karena nggak mungkin ya grosir kemudian
apa ya, partai besar itu tidak mungkin yang beli 3 dapat 1 benar. Memang ada di situ ada catatan, tulisan, bahkan promosi dari perorangan seperti itu. Kalau pabrik tidak, memang 1 kotak 1 kardus kontainer berapa. Sehingga mungkin ya, hemat saya itu karena ini yang ditanyakan paling bawah. Orang pribadi yang membeli ke toko-toko kecil, dan ya. Kemudian perlu juga diketahui bahwasanya gratisan itu ya tidak perlu barang yang sejenis, kadang gelas, ya, kemudian kadang piring dan sebagainya itu gratisannya. Oh ya, kadang tidak diucapkan. Saya beli kecap 1 botol dapat 1 gelas. Kadang diucapkan, gitu ya. Kalau beli 2 botol kan dapat sobung, gitu ya. Nah, gimana kalau kita bahas yang paling bawah? Nah, nanti karena sistem jual belinya nanti akan dibahas di sub berikutnya, gitu. Bagaimana hukum tidak memberikan hadiah tersebut kepada konsumen paling akhir? Nah, maka perlu kita menelusuri akadnya kepada pabrik, partai besar, sampai partai yang paling kecil. Nah, karena dalam asilah itu hanya 1 dari 3, ini nopo, karena ini yang paling bawah berarti. Jadi anak santri istilahnya ya, atau masyarakat paling bawah. Ini usulan saya seperti itu, ya. Jadi kita bahas yang paling bawah ini 1 dari 3 pembelian, berarti ini masuk kategori apa. Maka kalau memang disetujui, maka kita akan bahas 1 pemberiannya, 2 slogannya. Ada slogan itu diucapkan, ada slogan asalnya tidak tahu itu pokoknya. Dan apakah dia pula sistem bagaimana di pabrik, nanti kita akan bahas di paling bawah. Baik, terima kasih. Ya, ini ada arahan dari Bapak Kumut ya. Untuk yang kita bahas tentang dari konsumen paling bawah dulu. Berarti hadiahnya, hadiah statusnya apa dan slogannya. Hadiah itu di mana, slogannya itu di mana. Ya mungkin ya, silakan dari Pak Haji Kuang. Kalau memang kita ambil level paling bawah, ya berarti Ainul Mabek itu saja. Berarti itu adalah musmannya. Semisal kita beli 3 dapat 1, 4 berarti kan. Yang 4 itu sudah musmannya. Seperti itu. Samannya umpamanya harganya 3.000. Ya berarti itu samannya 3.000, dapat musman, dapat barang 4, itu saja berarti. Kalau kita ambil dari level musman. Berarti sampean jadi itu adalah musman ya. Berarti umpamanya 3.000 ya dapat 4. Iya, karena hanya pernak-pernik kan, yang dapat 1, dapat berapa itu hanya pernak-pernik daripada promosi biar orang beli. Terus yang lain, nah, silakan dari ini dulu. Ya nanti silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Kami di sini sebagai asistennya Yai Yazid atau juru bicaranya Isada Malang menjawab betul. Ini dinamakan akad apakah setiap satu dari pembelian 3 produk, semisal pada slogan 1, 3, slogan beli 3 bergratis 1. Mohon maaf sebelumnya kami kurang setuju apa yang disampaikan Dewan Pengumus. Seandainya yang kita bahas itu di level bawah, baik atau pengecer yang ada di toko kerontongan itu tidak ada insya syarti dengan baiknya, itu tidak ada. Dia tidak menulis, dia tidak mencantumkan label di nama produk, sehingga maksud ini slogan beli 3 gratis 1 nya tetap ini yang kami hukumi adalah produsen. Kenapa? Karena produsen yang mencetak slogan beli 3 gratis 1. Ini kalau
muktadomannya seperti itu. Tapi tidak apa-apa kalau kita bahas ujungnya apakah di level bawah, level atas, tidak masalah. Kalaupun dipaksakan kita harus mengikuti yang membahas level bawah. Sebenarnya ibarat yang ada, cuma hanya ingin menyampaikan begini, ibarat yang ada sebenarnya itu bisa dijaminkan dan bisa dijawab seperti ini. Terkait syarat, tadi tidak boleh dipukul rata sebagaimana yang disampaikan Pak Rohman. Syarat itu bilbek dapat mempengaruhi pada akad. Ya berarti begini, syarat itu perlu diteliti lagi. Syarat itu muktadul akdi, ada syarat itu ada maslahul akdi, ada munafin akdi. Cuman yang mempengaruhi satu-satunya adalah syarat yang munafin akdi. Nah, syarat yang munafin akdi yang tidak ada masalah pada akad. Contoh masalah pada akad tidak wujudal mabed lil mustari raddu istirdadu atau raddu, itu kan ada masalah. Nah di sini ketika tidak ada masalah, ini namanya munafin. Syarat yang munafin itu masih tetap aman ketika tidak diucapkan fi sulbil akdi. Dalam kasus kita ini aman. Kenapa? Inti dari jawaban Anda ini B yang syarat semuanya bisa dijaminkan. Diktikan dulu. Jangan dipotong. Masih belum menangkap intinya apa ini. Sehingga apa yang disampaikan Darul Abrar dan yang lain itu bisa dijaminkan karena syarat ini dianggap munafik. Cuman tercantumnya syarat usarti itu fi ghairi sulbil akdi, maka tidak masalah, masih aman karena itu layakunu sartono inama yakunu dan au khobaron dari al-hawi kabirnya kan seperti itu. Nah ketika dikatakan wa'du, hibahnya bagaimana? Ya sah-sah saja, hanya saja yang perlu dicatatkan belum ada ibarat tulisan yang ada level itu apakah masuk pada syarat. Belum, kalau dijadikan rujukan referensi belum ada ibarat terkait tulisan. Berarti beli 3 gratis 1, Anda lebih setuju pada hibah, betul tak? Gratisnya bukan belinya. Nah, ya beli 3 gratis 1 itu adalah hibah. Nah, bulan tadi itu saya tunggu. Cuman hanya saja ini belum cukup dijadikan referensi. Kenapa? Belum ada ibarat terkait penulisan itu apakah dia punya makomal syarat apa bagaimana belum ada. Kalau ini ada tinggal diusulkan biar banyak pembahasan di sini. Kurang satu langkah lagi mungkin. Coba sebentar dulu. Ya, saya sudah janji selatan, kemudian utara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami seperti ini kalau menjawab. Sebenarnya kalau nanti itu menjawab dari segi tulisannya, itu nanti dikatakan wa'di. Ya, inayah daripada di sini itu juga ada. Cuman kan yang ditanyakan itu beli 1 dari 1 daripada 3 dan 1-nya itu. Sehingga itu 1 kami katakan hibah. Sehingga hibah bisa hibah itu enggak apa-apa. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang kami bacakan itu daripada tulisannya. Sebenarnya tulisan itu sudah dibaca oleh teman-teman, sebenarnya di situ dikatakan. Sekarang yang sudah bisa Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil dari kitab At-Tahdhir fi Imam Syafi'i. Tulisan. Ya. Bahkan dari kalau mereka ada orang memberi sesuatu terhadap orang lain, ala ayyahibu agar supaya diberikan terhadap orang lain, bagi si pemberi agar supaya diberikan orang lain. Ala ayyahibu al-wajib say'an akhar la tusidu al-hibatu. Bihilafi ma law ba'ahu abdan. Ayyahibu al-baqi sauban nayasiha. Cuma nanti kalau di situ dikatakan daripada akad B yang bisa munafil itu bukan dari akad hibahnya nanti, melainkan akad B-nya. Karena di sini satunya itu termasuk hibah, sehingga hibah bisa hibah itu nggak apa-apa. Kemudian yang waktu tadi coba bersama. Coba begini. Coba dari utara di pintu itu. Ya. Kami dari Korcam Inungan. Ya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman kami dari Korcam Bijayan.
dalam masalah yang disampaikan oleh Pak Khairi tadi dan pembahasan secara umum dalam permasalahan kita, sebenarnya kami lebih sepakat bahwa dalam permasalahan kita itu tidak ada syarat munafinil akdi. Baik itu fi sulbil akdi ataupun fi ghairi sulbil akdi. Kalau fi ghairi sulbil akdi kan sudah maklum bahasanya. Artinya syarat itu bukan menjadi syarat tapi hanya sebatas waktu ataupun khobar. Tapi kalau fi sulbil akdi, misalkan yang kita bahas itu adalah suatu ucapan yang diucapkan dalam fi sulbil akdi. Maka perlu kita ketahui dalam kitab Al-Hawil Kabirnya bahwa slogannya waktu. Ya betul. Sebenarnya tidak ada, kalau misalkan apa itu namanya fi ghairi sulbil akdi maka wa'du fil hibah. Kalau diucapkan fi sulbil akdi misalkan, maka ini bukan termasuk syarat yang munafin sehingga masuk kategori satu itu adalah hibah secara mutlak kan semacam itu. Ibarat yang kami upload dalam kitab apa itu namanya Al-Hawil Kabir, di sini dijelaskan wa syurut al-muqtaronah bil akdi ala arba'ati aqsamin ilangkol wal qismu salisi maka namin mawani il akdi wa mahdzuratihi wa huwa kullu syartin mana'a al mustariya min wajibin au alzama al bai'a ma laysa biwajibin. Ternyata kalau kita lihat konsep daripada syarat yang munafin akdi itu ada di situ itu yang memang syarat itu merugikan dari kedua belah pihak. Nah, misalkan saya membeli barang, kemudian oleh seseorang disyaratkan saya jangan memakainya selama sebulan. Nah, ini kan merugikan terhadap saya ataupun merugikan terhadap baik. Ilzamu ma la yajibu alal baik. Mewajibkan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh baik. Ini syaratan munafin lagi. Contohnya, misalnya pokok aku ngedol, aku tak ketiru, tak mau rugi. Pokoknya sekarang, pokoknya saat ini, misalnya. Ini adalah sesuatu yang ilzamu ma laisa biwajibin. Seperti itu sehingga masuk munafin lagi. Namun dalam permasalahan kita adanya slogan gratis 1 beli 3 gratis 1 itu timbul daripada baik, sehingga dalam pihak marketing penjualan itu di situ itu memang ada murni pemberian, jadi tidak ada ilzam kepada produsen untuk harus membelikan satu. Memang dari hatinya sendiri dari si produsen itu untuk memberikan satu, sehingga tidak ada ilzam dan tidak ada syarat munafi'il akdi. Untuk mengenai tulisan dalam kitab Buyatul Mustarsidinya nanti akan disampaikan oleh teman kami. Tadi ini hampir sepakat ya, hampir sepakat terkait dengan masalahnya apa namanya dapat beli 3 gratis 1 ini. Hampir mengarah terhadap hibah seperti itu ya. Namun untuk ibaratnya ini kok masih belum sore lah. Jadi apa teman-teman yang dibacakan. Tadi dari laporan itu menjelaskan masalahnya sesuatu yang wajib kepada suatu akad ya. Misalnya dalam bentuk riyato diajarin. Menjahit itu kan yang wajib memberi benang itu kan orang yang menjahit. Nah, benang yang ikut pada baju ini ya termasuk ya hadiah atau hibah seperti itu. Namun ini masih belum ada kesinkronan antara aslinya dengan hibah seperti itu. Sebenarnya ya kalau bahasa hadiah ya oke lah, bahasa hadiah memang oke. Namun untuk ibarat yang sore mengenai masalah taklek ya, apakah dalam hal ini termasuk hibah bisyatil be apa be bisyatil hibah gitu. Nah ini kan masih belum jelas ya. Kalau menurut saya ya hampir 80% ya termasuk hibah bisyatil be. Namun contohnya ya juga masih belum sore, walaupun dari kitab Majmu' yang telah ditampilkan dari teman-teman tadi. Ini saya bawakan dari mazhab Malikiyah ya. Insyaallah dari belakang lekuk dan rembang. Berarti dari belakang cuma keberatan ibarat saja. Bukan. Ya. Dari belakang lekuk dan rembang itu, Pak. Dari belakang lekuk dan rembang. Namun ibaratnya takleknya ini ya. Lagi ibaratnya masih kurang. Dari belakang lekuk. Dari depan dulu. Lekuk dan rembang. Dari utara kemudian belakang. Silakan. Setelah ini saya berikan ke Bung.
Udah nang kono nang buri. Oh langsung Pak banget suaranya pian Pak. Mikrofon. Oh ini sudah ada di dalam. Ya, terima kasih. Sebelum saya kasihkan ke Korcam Kreatif, ini dari Wonorejo dulu, karena Wonorejo kok belum ada suaranya. Wajib. Ya, nanti setelah ini ke Korcam Lekok, Pak Sebutin. Gini, kalau menurut saya, ini saya bukan lagi sahil tapi mujawib dari Korcam Wonorejo. Kita dalam masalah ini cukup kita memahami apa itu BEM. Kalau nanti apakah itu syarat ataupun bukan syarat, ini tadi sudah terang dari masalah BEM. BEM itu kan begini pimpinan. BEM itu adalah tamliku aimin au manfaatin bi iwadin bi muawadatin kan gitu. Ketika kita bicara tamlik dalam arti apakah nanti si apa itu namanya dalam arti ketika nanti sudah dikatakan tamlik atau kepemilikan, berarti kan sudah milik yang asli, bukan milik yang digantungkan kan gitu. Sehingga kalau nanti kita mengatakan di sini adalah termasuk syarat entah itu munafin atau tidak, itu tidak masuk di dalam akad ini, di dalam akad yang terjadi ini, jual beli 3 gratis 1. Saya jual berapa? 3.000 misalnya. Kamu tak kasih 1 kan gitu kan? Saya jual 3.000, nanti kamu tak kasih 1. Apakah ini dikatakan syarat? Ini tidak termasuk syarat. Kenapa? Karena syarat itu kalau memang membebani kepada baik atau memberatkan kepada baik, syarat itu insafnya dari mustari. Itu perlu dipahami. Kalau syarat itu membebani kepada mustari, insafnya dari baik. Nah dari sini, ini nggak ada. Apakah syarat itu tentu karena ini merupakan beban kepada baik? Apakah dari mustari? Bukan. Tapi baiknya sendiri, lihat sampean tubuh dulu, tak kayak siji. Berarti lebih setuju musnan barangnya itu. Bukan. Harga tetap. Nanti harga tetap. Satu piece itu harganya 1.000. Beli 3 tetap 1.000. Berarti 3.000 kalau 3. Satu piece 1.000. 3 piece 3.000. Tak kasih 1. Nah hadiah. Hadiah, bukan hadiah. Kalau hadiah itu beda Pak. Hadiah kalau di kitab kutub salaf itu dari bawah ke atasan. Kalau di Indonesia beda lagi. Kalau dari atasan ke bawahan itu hadiah. Penjual. Dah harus. Pak. Untuk jelas lagi Pak, nanti sesat Pak. Syarat itu tidak berlaku. Si pembeli ini tidak ada beban sama sekali. Langsung belakang. Masuk. Kemudian ke belakang. Tenang saja. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari Korcam Rembang ya. Rembang Kota Metulang di barusan. Ini menurut pandangan Kota Rembang itu dikatakan akad yang disertai hadiah. Jual beli sebuah produk yang disertai hadiah dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk-produk yang dipasarkan adalah sah dan halal dengan syarat di situ tidak ada gharar. Ini saya bacakan kepadanya, nanti bisa kita pahami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabi'u fihi ghararun wa jahalah. Dalika li'annal hadiyata laha qimatun tuksiru fi samani sil'ah. Jadi kalau memang di situ terjadi gharar, artinya hadiah itu mempengaruhi kepada standar daripada harga barang itu, maka itu tidak boleh. Kalau tidak mempengaruhi standar dari harganya, misalnya Coca-Cola 3/1 10.000 misalnya. Jadi kalau 3 30.000, ada hadiah tidak ada hadiah, di situ kok tidak pengaruh, maka di sini diperbolehkan. Kalau mempengaruhi itu tidak diperbolehkan. Pak itu 5
Fa'idha ulima bi'adabiha fala yudfa'u illa kama na'yala Fa'idhan hadis surah fiha taghdhirul bil mushtari annal ba'ata allatina yarjibuna ila hadis surati yarfa'una asmana sin'atihim bihaisu ta'ti ziyadatan taman alam aqoli qimatal hadiyah al-mawzu'ah wa bihada fa'inna qimatal hadaya yumawwilu hal-ba'i min majmu'i zabani wa yakunu rabi'an seperti itu. Jadi kalau memang ya, jadi di sampean hadiah kalau tidak mempengaruhi pada harga pasaran standarnya tidak mempengaruhi ya itu boleh. Mungkin itu pendapatnya saya simpulkan dulu. juga itu. Saya simpulkan dulu. Ini jawaban yang masuk. Sementara ini ada yang jawab ini adalah musman. Kemudian banyak yang jawab hibah. Cuma banyak ada yang mengatakan ini ada syarat atau tidak. Ya, ini sudah ada diadakan argumen. Yang kemudian terakhir tadi adalah mengiring pada Babu Simah. Mungkin saya pasrahkan dulu kepada Pak Rumus. Terima kasih. Mohon maaf ya, sebenarnya mau istighfar saya. Terima kasih. Mohon maaf sebenarnya saya mau istighfar di sini. Tapi sama Bapak sama beliau-beliaunya. Jadi kalau kita ini tinggal yang kita sepakati di sini. Tadi sudah ditawarkan oleh Bapak Promus, apakah yang kita bahas adalah konsumen terakhir, gitu ya. Masalahnya kalau kita melihat dari deskripsi ini seperti yang saya baca sebelum saya sampaikan. Karena para pengecer tidak masalah terjadi ketika ada kecil karena pengecer tidak memberikan gratisan tersebut entah apa alasannya. Kalau melihat di sini ini jelas berarti difokuskan pada pengecer yang memang tidak memberikan. Dan saya lagi baca kalau melihat di sini. Artinya baca ini deskripsinya semacam itu. Berarti kalau lihat deskripsi tanpa melihat pun ini sudah mengena karena deskripsinya seperti ini. Kemudian kalau di sini kita bahas adalah yang paling bawah, kalau melihat deskripsi apa takbir yang masuk, seakan-akan memang tidak ada muncul syarat sama sekali. Kalau tadi muncul misalkan dari bahasa yang disampaikan Sa'il tadi, ini jual sakar ulis katanya. Ini berarti penjual bebas. Kemudian kalau disampaikan juga sebagai perumus tadi, ini sudah menjual satu kardus, kemudian ada tata cara jualnya begini, itu pun tidak ngefek. Karena kalau itu disebut akan bisa berpengaruh pada akad itu nanti. Kayak kamu tuh kalau bahasa saya. Jadi antara dari atasannya, apalagi yang sudah clear dari Sa'il tadi, ini tidak ada apa-apa, bebas daripada akil lah kalau bahasa saya, bebas menjual bagaimanapun. Kemudian andaikan ada tata cara penjualannya, itu pun juga tidak boleh karena itu juga bisa merugikan kepada agen penjual pertama dari takdir maksud saya. Sehingga kalau di sini adalah yang diarahkan kepada pembeli terakhir, maka ini akadnya apa? Ya akad jual beli biasa tanpa ada syarat apapun, karena memang tidak muncul syarat itu.
andaikan harus ada musawi, ada kitabah, ada waktu. Siapa yang waktu kalau kita pengecer terakhir, pembeli terakhir? Siapa yang waktu? Makanya di sini muncul, kalau menurut pahaman kami pribadi, kalau melihat deskripsinya yang ada ini muncul karena kekecewaan dari pembeli terakhir, sehingga aslul masalah di sini adalah munculnya kekecewaan itu dari konsumen terakhir. Berarti lebih fokus pada pembeli terakhir ini bagaimana? Apakah apa namanya? Ya kalau saya dengan beberapa takbir, tapi ya yang mana yang masuk ya. Jadi ya akan jual beli mengenai syarat dan tidaknya itu tidak ada pengaruh karena memang bukan baik terakhir. Ini kalau yang kita bahas adalah baik terakhir. Kenapa kami lebih condong pada baik terakhir? Karena sini munculnya kekecewaan ini seakan-akan fokus pada beliaunya baik terakhir. Ini akuntan ya kalau dari kami. Beda lagi kalau yang dibahas adalah agen tadi. Kalau agen dari pabrik apakah waktu itu bisa jadi, tinggal bagaimana kalau syarat itu munafik atau tidak. Syaratnya tadi ada, kalau itu ada maslahat ya nggak merugikan salah satunya apapun nggak ada masalah. Nah, itu pun kalau munafik yang disebutkan oleh Pak Bahiri, kalau munafik itu pun kalau bisa beraktif, kalau tidak bisa beraktif tidak ada masalah. Dan di sini jelas ini fibairil aktif, artinya aman lagi. Andaikan yang kita bahas adalah agen kepada pabrik, itu pun tidak bisul bil aktif. Ketika kena undang-undang waktu fi madhab Syafi'i sunnah, madhab Malik wajib kan tadi. Kemudian andaikan ini yang kita bahas dari agen kepada penjual terakhir, ya jual beli tidak ada waktu sama sekali, terus siapa yang waktu? Cuma muncul kecewaan ini, apakah ini mungkin yang jadi? Nah iya, kalau teori fikih itu sudah apa-apa, kita kan mungkin kecewa, ya apa kecewaan umum. Nah ini kan yang kedua yang kita bahas, masalah kecewaan umum ya. Jadi akad jawabannya selesai, tapi nanti mengecewakan benar ini sudah tahu kalau akad ini terjadi akan mengecewakan. Ya mengecewakan nanti. Apakah termasuk muamalah yang belum atau bagaimana? Kan banyak dalam perbincangan juga muamalah yang belum ya. Mesti dari sini ke pasar Trewong bisa malah lewat berarti muter-muter gitu. Orang yang nggak paham itu sangat mudah yang mungkin kecewa. Dari kami pandangannya itu adalah dari agen kepada pabrik. Saya kira kalau itu sudah bisul bil aktif, meskipun pada waktu pun itu pun acaranya tetap tidak wajib, tidak sampai khilafiyah. Kemudian kalau dari penjual pembeli terakhir pada agen atau toko besar itu tidak ada masalah saya kira dalam akadnya. Saya teruskan. Jadi rumusan ini tidak berbeda dengan rumusan yang pertama, gitu ya. Ini ketika tidak disebutkan slogan, beliau juga ketika tidak diberikan. Kemudian untuk yang diberikan, ada orang itu ya, ada memang slogan itu tertulis dan diucapkan, gitu ya. Ada tidak diucapkan, langsung diberi hadiah. Ada orang beli apapun tidak pulaan, memang miliknya sendiri. Kemudian saya mau beli 3, gratisan 3. Ini orang biasa jual kampungan kadang terjadi seperti itu. Ada mabek, ada gratisan. Seperti membeli mangga juga dapat seperti itu. Ada yang memang tarotub dari pabrik ke atas sampai ke bawah. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah bagi yang bagi toko yang mengikuti aturan, tetapi bukan aturan tetap, mengikuti sistem promosi, walaupun nanti semuanya adalah mabek. Nah, yang ditanyakan ini orang paling bawah, lagi sing setunggal itu apa jenenge? Maka kalau dilihat dari jawaban-jawaban teman-teman yang sudah masuk, itu masuk kategori hibah. Ada yang mengatakan hibah, ada hadiah. Bedanya kalau bil aktif itu adalah maksudnya pemberian ini.
Pemberiannya itu kalau melalui sigot itu hibah, kalau tidak melalui sigot itu bisa hadiah. Lil ikram itu macam-macam, kadang orang kecil juga lil ikram. Saya kira tidak ada hilaf ini sebenarnya. Jadi pemberiannya itu adalah bisa mengarah kepada hibah atau hadiah. Kemudian slogan itu, nah slogan itu kalau berupa tulisan kita sepakat ya, tidak diucapkan, ini tidak masuk dalam kategori akad. Bukan waktu loh, ya waktu bisa tulisan, jadi tidak masuk dalam kategori akad. Kalau diucapkan, ini masuk munafin limuqtadul akdi apa tidak? Ini perlu diketahui. Ada ini transaksi oleh masing produsen tak kira ya iki yo ngomongin lah juga TV sama kita ini tulisan keadaan tulisan itu yo pokoknya secara awam lah kan nggak mungkin mau di pasar-pasar itu kan jual nggak kira mau sih tulisan masa ini orang tulisan di masuk yo pokoknya itu enggak terus nanti kalau bahasa ini mengharang itu ya nanti menurut ya mengharang diidol yes itu anani kalau tulisan itu ya mungkin cuma dapat tulisan di sini ini bisa lagi apa enggak kalau niat di karbon ini buat niat itu karbon misalnya kalau awam nggak mungkin kalau desain saya ini dorong sama sih tulis di toko nggak mungkin diomong nanggeni apa ya nanggeni pengecer apa itu akhirnya nanggeni konsentrasi katanya negara marketing itu nggak mau diomong waktu katanya dicur barang paling itu ada dengan seminari atau dengan waktu launching pertama ono gini tanggal itu saya itu mau tanggal 1 paling itu seminggu kan kayak itu nggak apa-apa di situ beda paling barangnya dituku itu saya tidak pengecer kedua nggak ada teman-teman ngomong tidak cuma dengan kadangan ya bisa lah kayak dengan simpatinya ini tulisan dengan nilai berhasil karena kan kita mesti itu orang ini betul tambah itu lebih orang kata saya itu masih nopo nah itu tulisannya waktu dodolin nak kira ngomong ya biasa emang cara awam dulu jadi enak-enak anak ini sana tidak mau berat ini kita baik di opo cuma kita baik umpama ini walaupun enggak soal niat kadon rasanya bisa cara wakiai siapa sih tahu ketemu ngomong tentang bini pemilik jika tulis ini mana loh ya jalan pikiran sih benar ya sih secara melayani pengawam ada sih mikir mungkin pengaruh bisa berarti sampai gini berarti sampai boleh lagi itu jadi pengaruh tapi secara apa bahkan makanya ya cara doki akad transaksi cara berkata-kata menurut kalau mengatakan gimana ini sih kayak 5, kayak 3, kayak 4, kayak sekarang bisa kadang ya tulisannya ada sih kayak nanti ada sih enggak ya kan tuh lah nih masih ya itu mana sih moro-moro aja nih sih bukan nih kira regane 10.000 aja nih dodolnya di supermarket kayak ini 15.000 dengan itu betul-betul ini 10.000 tinggal menambah Alkitabah Alkitabah sebentar ya. Jadi yang apa itu ya yang mau diteruskan oleh Kiai Abdul tadi itu adalah ini. Kita tahu kitabah itu laisa hujatin syariah dan sebagainya kan tadi. Tetapi apakah ada efek lain daripada kitabah sponsor berupa tulisan ini ya terhadap apakah ada unsur kadhib dan sebagainya dan sehingga sistem penjualan seperti itu ketika tidak memberikan hadiah apakah ada efek kepada orang yang menulis. Nah tentunya kita akan bahas tetap konsumen paling bawah kan ya walaupun yang menulis itu pabrik tapi aridho bisyai'i ridho bima yatawalladu bihi kan ya
sampean itu memang itu sudah milik sampean dan sampean tidak ingin memberikan sponsor, lah tentunya sampean gosok kan di situ ya. Nah, katanya. Jadi kita tetap kepada yang paling bawah, katanya. Nah, bagaimana menetapkan tulisan atau promosi lewat tulisan sendiri terhadap sistem penjualan seperti itu, manakala nanti berakibat tidak memberikan hadiah kepada konsumen paling bawah yang membeli. Walaupun di dalam akad tidak ada, apakah ada efek lain? Itu bisa dicampur. Terima kasih. Namun kalau tentang ini Abdul Berarti pandangan menyebutkan jadi tidak hanya efek sama kalau paham kami, jadi seperti yang kami jelaskan tadi, jadi akadnya Pak ya sudah, kita terlalu jauh bahas itu tulisan, berarti akadnya Pak ya akad jual beli itu, akad jual beli. Mengenai nanti muncul pembelian atau tidak, itu kan berarti dari pihak agen itu. Jadi, kalau kami semacam itu, jadi kami kan ngaku, tetapi saya luruskan semacam itu sudah ada tambahan dari beliau, kami dari. Tapi kalau yang kami paham dari Abdullah ya tidak ada, makanya akan muncul soal yang kedua dan ketiga. Sebagai berimbas ya kepada akadnya. Tapi kalau kita melihat akadnya, itu sudah ini namanya akad jual beli itu saja. Perkara nanti mau diberikan atau tidak, ya sudah itu bisa kepada hadiah si pembeli. Nggak pun terjadi kalau tidak. Silakan dari belakang kemudian dari belakang. Silakan itu dulu, bantuan dulu. Konsumen terakhir Pak. Kalau kita bahas konsumen terakhir, alangkah mungkin lebih akrab ya memang sudah tidak memasukkan kalau saya jual 3 sampai dapat 1 kalau itu berarti mungkin hemat kami Mbak langsung kepada mabek semua, namun harganya memang kita turunkan dalam artian umpamanya harganya ini 1.000 namanya ya, berarti kalau 3 kan 3.000, berarti 4 ini sudah kita hargai 3.000 itu saja. Terlepas dari pabrik itu seperti ini kita akan tidak bahas pabriknya, biar terlepas dari apa namanya tadi tulisan Bisarti dan sebagainya. Bisarti dan seandainya gini, kalau level bawah, umpamanya level bawah saya ya punya toko, sampean kalau beli 3 tak jual tak kasih 1 kan seperti itu kan, itu ada imbas nanti ada syarat dan sebagainya. Seandainya gini, ini harganya 3.000, ini harganya 3.000 dapat 4, itu kan lebih apa ya, lebih akrab kan gitu kan. Loh, biasanya dapat 3 Pak, ini 3.000 dapat 4 seperti itu. Hemat kami biar tidak masuk kepada masalah muktator kaki dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian dari utara, yang tulisan itu pengaruh pembuatan masalah tulisannya. Kalau masalah tulisan kan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwasanya bisa dimenjadi syariah kecuali nanti juga diucapkan kan gitu, karena akad ini memang sirup dari sisi ucapan kan memang. Makanya ketika cuma tulisan, bahkan di dalam kitab dalam bab-bab lain, yang misalnya bab nikah itu kan ketika tidak disebutkan tidak diniati kan bisa jadi tolak, kan jadi tolak ketika tidak diniati. Karena merupakan kinayah kan gitu, makanya tidak bisa dikatakan hujah kalau memang tidak diucapkan. Jadi tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, apalagi kalau yang buat pabrik itu nggak mungkin mengucap, nggak mungkin. Mungkin ya asisten-asistennya, apakah sesuai dengan tujuan si pemilik pabrik juga nggak sesuai, nggak mungkin sesuai. Kayaknya sabun cukup. Ini coba jubir saya kayaknya nih. Dulu. Maaf, ini permintaan para musoek kita tunggu. Masalah tulisan ini kan kalau orang awam kan tidak tahu
praktek-prakteknya masalah sulbati. Nah ini apa pengaruh kalau ada tulisan beli 3 beli 1 itu kan yang diminta ya Musahid. Silakan dari coba Hidayat yang pentingnya langsung baca ibarat ya, silakan dari depan ini, maaf di belakang dulu Taruh dulu, Amit. setelah ini wes silakan Mek. Bismillahirrahmanirrahim, langsung dibaca aja tuh ya. Apa tidak pengaruh? Ini tidak pengaruh. Kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, Mas'alatun bab madhabu Syafi'i anna mujarradal kitabah fi sa'iril uqudi wal akhbarat wal insya'at laisa bihujjatin syar'iyyatin. Ini fil uqud ya betul wes. Uqud, kalau lainnya fil uqud gibah itu nantinya bisa masuk ya. Langsung ya, kalian. kalau dilanjut kinayah nanti tuh. Ya. Coba. Kinayah sudah dikomentari kinayah. Langsung ibarat taslim. Ya, yang langsung ibarat ya, langsung ibarat taslim dari Hidayat. Sebentar, yang langsung ibarat ya, silakan. Jadi yang secara jelas ya dari program tadi meminta tentang masalahnya kitabah itu saya agak sedikit lah menyarai daripada program tentang masalahnya masalah kitabah itu termasuk pengawasannya atau termasuk izin atau khianat dalam bisnis atau jual beli. Itu yang saya ambil dalam kitab sulam al-qalam al-tulisan ini. Berarti kalau seandainya untuk konsumen yang berikutnya, yang satu kan sudah dapat, yang kedua ini kok nggak dapat, tapi tulisan bantuannya itu masih ada, beli 3 beli 1. Ini yang seharusnya tulisan itu dibuang juga. Maka kalau masuk kita lihat, saya lihat Bismillahirrahmanirrahim. Walau ishtara sauban bi asyri dirham. Tsumma raqamahu, berarti ada hadrat. Bi aktsara min as-saman. Idza kana qimatuhu aktsara min asyra. Tsumma ba'ahu murabahatan 'ala raqmi min ghairi bayanin jaza. Wa la yakunu khiyanah. Li'annahu shadiqun. Ini adalah beli 3 gratis 1 yang memang untuk konsumen pertamanya. Haitsu dzukira ar-raqm. Walakin la yaqulu ishtaraytuhu bi kadza li'annahu yaqulu kadziban bihi hadza idza alima al-mushtari bi anna thaman wa raqma mutaghayyirun fa in alima annahuma sawa'un. Ya. Cukup Pak. Lahu al-khiyana ini pengaruh. Soalnya apa? Ini saya beri Ojo pokok khianat. Ya. Ini ada bandrol beli 3 gratis 1 kok tidak dapat ya. Berarti Pak ini lebih setuju nanti menipu kalau tidak dihapus betul. Iya. Berarti tetap ada fasilitas. Ibaratnya betul kan? Ibaratnya betul kan? Berarti ini poinnya adalah tidak sesuai dengan bandrol. Setelah ini nanti. Coba ini dulu. Adalah barang yang beli 5 gratis 1. Enggak, kalau kami bisa mempunyai larangan di luar dari pabrik ini jelas punya target tujuannya. Siapa targetnya? Jelas yang paling bawah. Ini konsumen. Gitu Pak. Sehingga kalau menurut kami betul memang kita ini apa itu namanya dia harus karena di situ sudah ada niat daripada produsen, dia harus disampaikan. Dia harus. Kalau memang nasi distributor itu nanti dikatakan wajib meneruskan hadiahnya itu kan nanti timbulnya dari wakil daripada produsen. Tor kan langsung ibarat Tor. Dari tadi kan ada ibarat omongan Tor. Langsung sudah Tor. Ada.
Gini pimpinan, makanya sebenarnya tadi itu sudah dijawab. Ini saya catat di sini ada yang mengatakan itu adalah wakil. Ada ucapan mana tadi? Penjual adalah wakil dari produsen. Sebenarnya gini, tadi ada dari teman di selatan. Loh, ya. Ini sebentar. Yang mengatakan ini wajib untuk nah, jadi gini. Karena di sini adalah memang dari pabrik itu memang target adalah konsumen. Target adalah konsumen paling bawah. Namun pada waktu terjadi akad, itu kan cuma dari si agen dengan marketing saja. Tidak ada timbul, oh ini kamu harus sampaikan kepada yang bawah, nggak ada. Loh, kan kalau nanti bicara harus menyampaikan kepada yang paling bawah, itu kan menjadi wakil nantinya. Wakil dari sisi apa? Dengan tadi hibah yang mahdoh, atau nanti dikalkulasi dengan harga misalnya 100.000 ini sudah plus hadiahnya, itu sudah taktik. Ya kalau nanti ada embel-embel harus ke bawah meneruskan ini nggak ada, nggak ada istilah wakalan, nggak ada. Dari tetap pendirian yang awal tadi, mungkin saya tanya ke cukup. Begini, tentang masalah tulisan, gitu ya. Tulisan itu laisa bihujjatin syariah, tidak masuk dalam kategori transaksi, tetapi adanya tulisan ini masuk dalam kategori penipuan kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Jelas. Satu contoh tadi ya, al-wa'du, kemudian ada orang janji di mana di dalam perjanjian itu menyimpan khianat, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, sementara penulisan itu nulis sesuatu yang nantinya mengandung penipuan juga hukumnya tidak diperbolehkan. Kita berumah ya rumu anut kubihin kan tidak boleh. Berarti jadi li annal qalam ahadul lisanain. Jadi bagaimanakah tentang tulisan tidak masuk kategori akad tetapi masuk dalam kategori penipuan kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Kan gitu? Coba nyabutan. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Rumus tadi, bahwa tulisan tidak bisa menjadikan pijakan suatu kekuatan dalam hukum akad-akatan. Kemudian kalau di situ mengandung unsur penipuan, maka di situ itu masuk kategori khianat seperti yang tertera dalam kitab Sulam Taufik seperti itu. Namun yang kami tanyakan dalam permasalahan ini, khusus dalam permasalahan ini yang masuk khianat itu siapa? Nah, yang masuk khianat itu dalam kategori kita siapa? Karena dari agen itu sudah memberikan, misalkan adanya bonus itu sudah diberikan kepada tengkulak, tapi tengkulak ini yang di situ itu apa itu namanya tidak memberikan karena memang itu menganggap sudah menjadi haknya, seperti itu. Secara umum kami setuju. Secara umum kami setuju. Maksudnya gimana? Belum ditangkap. Kan kalau misalkan tulisan itu ada unsur penipuan, masuk kategori unsur penipuan, maka secara garis besar siapa penipu dalam kasus kita? Oh begini, boleh ya. Jadi begini, kalau kita beli sebuah kitab di sini ada kadang dalam kitab itu hak cipta dilindungi undang-undang, tidak boleh fotokopi dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya kalau kita fotokopi tidak apa-apa karena ini mutlak milik daripada Istari. Ya. Jadi ketika kita transaksi dengan pabrik, agen besar dan sebagainya, maka setelah kita bayar berarti ini adalah milik mutlak tanpa ada syarat apapun. Ya. Bahkan syarat tidak boleh fotokopi, tidak boleh. Syarat kalau menjual harganya sekian tidak boleh. Syarat harus sampean berikan hadiah dari milik sampean, juga burungnya tidak diperbolehkan. Karena itu adalah munafik. Kalau diucapkan justru nanti membatalkan. Nah, kemudian karena ini milik kita, ternyata ada tulisan di situ. Apakah dengan menetapkan tulisan di situ itu ridho bisyai ridho bima yatawalladu minhu? Kata saya tadi, kata dia. Maka apa nih Bu? Dengan menetapkan tulisan ini berarti dia itu
rela menyponsori itu sesuatu yang nantinya tidak sesuai. Kalau memang sesuai tidak apa-apa, kalau memang tidak sesuai maka hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang beri tulisan siapa? Ya. Nah ini jelas ya dari sistem promosi kan memang seperti itu. Maka yang menipu siapa? Ya yang pemilik barang. Begitu. Kalau kita punya rumah, kalau kita ini punya umpama satu contoh ya, di dalam tasriyah atau ngembang istilahnya ya, kita beli sapi, ternyata kita tertipu, tak kira gemuk, ternyata ini setelah diselidiki buatan diperas. Akhirnya waduh, supaya saya ini tetap lagi, tak jual lagi. Malah tidak diperas juga. Nah, maka ini kan sudah menjadi milik saya. Tak jual lagi. Saya tidak pernah, langsung saya jual pada waktu itu. Ini berarti kita ridho dengan penipuan yang kedua. Asumsi saya seperti itu. Jadi para promosi untuk masalah tulisan mungkin tidak pengaruh pada akad, tapi kalau nanti tidak dirasatikan gratisannya itu bisa ada unsur itu. Terima kasih. Belum ini agak Mik babas. Alhamdulillah, jadi sudah diputuskan. Ini dinamakan tabakanpe, dan untuk masalah slogannya tidak mempengaruhi terhadap akad. Untuk B, dibenarkankah tindakan para pemikir tanpa memberi gratisan pada konsumen? Nah, ini perlu dibahas. Lanjut. Terserah saya rabang. Jadi kalau promosannya menyatu lengkap sebagaimana yang disampaikan Yai Suyuti tadi, itu berarti sudah yang B. Kalau yang awal saja sebagaimana pendapatnya Bapak Yai Musafir dari Abdullah juga biasa, kemudian unsur khianatnya bisa muncul pada pintu riwayat awalakum itu. Jadi kelengkapan rumusan tadi bisa yang awalnya itu sub A, yang kedua unsur khianatnya bisa pada sub B-nya. Kalau menurut kami agak sendiri ya. Berarti untuk yang B ya seperti tadi ya, untuk masalah slogannya tidak mempengaruhi pada akad, tapi kalau gratisnya tidak diberikan ya, maka ini ada unsur khianat itu. Kemudian dilanjut dengan subsidi. Jika seorang konsumen merasa kecewa, pada siapa ia harus meminta pertanggungjawaban? Mengekor. Berat mengekor, Bun. Akan jauh-jauh biar
Pertanyaannya dibahas nomor 2. Oke, berarti saksi ini mengekor. Langsung ke